Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Nah, hari ini kita belajar di kelas 3 masih tema 5, masih tentang cuaca. Nah, hari ini Siti dan Dayu Lani bermain kumpulan kata. Begitu banyak kata berserakan di meja. Mereka akan mengumpulkan kata-kata tentang cuaca. Ayo kita bantu mereka mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, adik-adik, di sini ada kotak. Kotak ini ada lebih kurang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi ada 8 kotak. Nah, kotak ini nanti kalian isi kata-kata yang ada di kartu yang ada di meja. Nah, ini kartunya. Ini ada kartu, ada lebih kurang, kita hitung kartunya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 kartu kata. Nah, dari 13 itu nanti ada 8 yang merupakan kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, sisanya itu bukan kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, baiklah, kita langsung aja di sini. Nah, yang pertama dulu kita lihat kartu kata panas. Nah, di sini panas. Kira-kira panas ini ada hubungan tidak dengan cuaca? Nah, kalau kalian sudah menonton video kakak yang sebelum-sebelumnya tentang cuaca, itu pasti kalian akan tahu. Nah, jadi panas ini sebenarnya berhubungan dengan cuaca. Nah, di saat cuaca cerah, nah itu di saat cuaca cerah, matahari akan muncul dan memancarkan sinarnya yang sangat terang. Nah, apabila terasa ke kulit kalian itu, ke tubuh kalian itu, cahaya matahari itu akan menyebabkan tubuh kalian terasa panas. Jadi panas ini adalah termasuk kata yang berhubungan dengan cuaca. Jadi kita tulis di sini panas. Nah, panas ini termasuk cuaca. Oke. Kemudian kita lanjut lagi kartu kata yang kedua, yaitu berawan. Nah, berawan ini juga sudah kakak jelaskan. Ingat, ada 4 cuaca yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu cerah, kemudian hujan, kemudian berawan dan mendung. Nah, jadi berawan ini termasuk cuaca yang ada di Indonesia. Berarti berawan adalah kata yang berhubungan dengan cuaca. Kita tulis di sini berawan. Nah, selanjutnya cerah. Nah, kata yang selanjutnya cerah. Tadi sudah kakak bilang ada 4 musim di Indonesia, yaitu ada 4 keadaan cuaca di Indonesia. Yang pertama tadi cerah, berawan, kemudian hujan dan mendung. Nah, berarti cerah ini termasuk yang berhubungan dengan kata cuaca. Kita tulis di sini cerah. Kemudian kita lanjut lari. Nah, lari ini kan kira-kira berhubungan tidak dengan cuaca? Nah, lari ini tidak termasuk. Lari ini biasanya kata yang berhubungan dengan olahraga, di bidang olahraga, jadi dia bukan, salah. Kemudian kata selanjutnya hujan. Nah, hujan ini adalah salah satu tadi 4 cuaca yang ada di Indonesia. Jadi
termasuk kata yang berhubungan dengan cuaca. Kita tulis di sini adalah hujan. Nah, termasuk kata yang berhubungan dengan cuaca. Kemudian selanjutnya dingin. Nah, dingin ini termasuk atau tidak? Nah, biasanya di musim hujan itu tidak ada matahari, gelap, tertutup awan gelap. Nah, air pun turun dari langit, itu biasanya kita akan terasa dingin. Jadi cuaca di saat musim hujan itu akan terasa dingin. Nah, jadi termasuk kata yang berhubungan dengan cuaca. Jadi dingin ini termasuk juga. Kemudian kata selanjutnya adalah langit. Nah, langit ini termasuk yang berhubungan dengan cuaca tidak? Nah, biasanya cuaca itu banyak terjadinya di atas langit. Contoh kalau musim hujan, dari langit juga turunnya. Kemudian matahari di langit. Nah, jadi berhubungan dengan cuaca. Jadi langit ini termasuk juga dengan kata yang berhubungan dengan cuaca. Kita tulis ini langit. Oke, selanjutnya kata buku. Nah, buku ini berhubung tidak dengan cuaca. Buku ini bukan. Ini merupakan kata yang berhubungan dengan alat-alat perlengkapan sekolah. Jadi bukan dia. Kemudian mendung. Nah, mendung ini tadi sudah kakak jelaskan ada 4 cuaca yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah mendung. Jadi kita tulis ini mendung. Nah, selanjutnya di sini ada kata yang namanya, ini kakak geser aja dulu biar enak. Nah, di sini katanya basah. Nah, basah ini ada hubungan tidak dengan cuaca. Nah, kalau seandainya hujan itu terjadi, apa yang terjadi dengan bumi atau di tanah yang tempat kita berpijak itu akan basah semuanya. Jadi berhubungan dengan cuaca. Kita tulis ini basah. Nah, kemudian selanjutnya bermain. Nah, bermain ini berhubungan tidak dengan cuaca. Nah, bermain ini tidak ada hubungan. Jadi dia bukan merupakan kata yang berhubungan dengan cuaca. Kemudian makanan. Ada tak hubungannya dengan cuaca? Juga tidak. Kemudian pohon. Pohon ini juga tidak termasuk kata yang berhubungan dengan cuaca. Jadi lebih kurang tadi yang merupakan kata yang berhubungan dengan cuaca ini dia kakak bulatkan aja. Yang berhubungan dengan cuaca yaitu panas, kemudian berawan, kemudian cerah, nah kemudian hujan, kemudian dingin, kemudian langit, kemudian mendung, basah. Jadi lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Nah, yang bukan merupakan kata yang berhubungan dengan cuaca ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Oke, kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Nah, setelah kalian semua tadi mengumpulkan kata-kata yang ada di meja, nah kemudian kalian disuruh lagi mengerjakan tugas. Perhatikan tugasnya ini. Setelah selesai mengumpulkan kata, buatlah kesimpulan pemahamanmu terhadap cuaca. Sampaikan pemahaman tersebut di depan kelas. Nanti kalian sampaikan di depan kelas. Nah, ini dikasih kotak kosong berbentuk buku. Nah, ini untuk kalian menulis, buat kesimpulan dari yang kalian buat tadi. Nah, tadi katanya yang harus kalian pakai itu yang jelas. Perhatikan di sini ini. Nah, ini
harus ada kata yang 8 ini, yang ada kata panasnya, berawannya, paling tidak cerah harus ada di sini. Hujan, dingin, kemudian langit, mendung, basah. Nah ini harus kalian tulis juga, paling tidak ada beberapa kata di dalam kesimpulan yang kalian harus buat nanti. Nah jadi kita langsung aja di sini ya, kita buat. Jadi kesimpulan dari kata yang kalian kerjakan itu buat kesimpulannya, umpamanya misalnya cuaca, kalau buat judulnya cuaca. Cuaca adalah keadaan udara, pada tempat dan waktu tertentu. Ada 4 jenis cuaca di Indonesia. Nah, satu misalnya yang pertama berawan, kemudian yang kedua habis berawan mendung, kemudian yang ketiga hujan, kemudian 4 cerah. Lanjutkan lagi, misalnya kalau buat mendung, di saat mendung langit gelap, matahari tidak nampak lagi, yang nampak hanya awan yang berwarna hitam. Jadi kalian jelaskan. Nah kalau berawan kalian jelaskanlah, berawan, nah langit itu mataharinya sudah terlindungi oleh awan yang berwarna putih. Nah jadi kalian jelaskan dan seterusnya. Nah misalnya di saat hujan kalian tambah lagi, sedangkan di saat hujan cuaca atau suhu terasa dingin dan bumi banyak genangan air. Nah itu jelaskanlah. Nah silakan. Oke, itulah lebih kurang kakak kasih contoh untuk memberi kesimpulan. Nah kemudian kita lanjut lagi. Siti dan Dayu. Nah di sini ketika Siti, Dayu dan Lani mereka melanjutkan diskusi lagi. Nah diskusi yang akan mereka bahas di sini yaitu daerah asal masing-masing. Contoh di sini Dayu berasal dari Bali, Siti berasal dari Padang. Nah, kemudian mereka akan membahas setiap daerah mereka itu mempunyai makanan khas yang bisa dinikmati pada saat cuaca hujan. Nah, biasanya makanan khas daerah yang dimanfaatkan untuk dimakan di saat hujan ini, cuaca di saat hujan itu kan dingin. Nah, biasanya dia makanan ini akan menambah yang tubuh kita dingin itu akan menjadi terasa panas. Nah, baik, kita lanjut. Sini perhatikan apa tugasnya. Nah, sebelum tugas ini ada dialog sedikit yang dilakukan Siti sama temannya di sini. Nah, mereka membicarakan tentang makanan yang bisa disantap di saat musim hujan ataupun minuman yang disantap di saat musim hujan. Nah, kemudian kalian dikasih di sini ada tugas. Nah, tugasnya inilah yang harus kalian isi. Ini ada tabel. Di sini lebih kurang ada 10. Nah, jadi nanti kalian dituntut untuk menentukan makanan dan minuman yang nikmat disantap saat hujan.
Nah, makanan dan minuman itu adalah makanan khas daerah masing-masing. Nah, contoh di sini misalnya pertama Meli, misalnya kakak tulis sini Meli. Nah, nama siswa di sini Meli, tulis sini Meli. Daerah asalnya umpamanya Pontianak. Nah, Kalimantan ini Pontianak, tulis. Nah, makanan khasnya apa di saat musim hujan? Yaitu kembang tahu. Contohnya kembang tahu. Nah, kemudian contoh yang kedua, temannya misalnya Udin. Nah, Udin. Nah, umpamanya Udin ini berasal dari Sulawesi sana di Gorontalo misalnya. Gorontalo. Nah, contoh apa makanannya? Misalnya sup jagung. Nah, kemudian contoh lagi yang ketiga umpamanya Beni. Nah, Beni asalnya umpamanya di daerah Jawa Tengah. Misalnya Jawa Tengah. Ini minumannya umpamanya di daerah Jawa Tengah itu terkenal misalnya sekoteng. Oke, contoh lagi misalnya setelah Beni, Dayu misalnya. Nah, Dayu umpamanya berasal dari Jawa Timur misalnya. Jawa Timur. Nah, contoh Jawa Timur umpamanya makanannya bakso misalnya. Nah, bakso. Kemudian contoh lagi setelah Dayu, Lani umpamanya. Nah, Lani ini umpamanya berasal dari misalnya Jawa Barat. Nah, umpamanya Jawa Barat. Jawa Barat itu biasa terkenal dengan minumannya yaitu bandrek. Nah, kita tulis ini bandrek. Bandrek ini sangat membantu di saat musim hujan, memanaskan tubuh, karena bandrek ini bahannya itu dari jahe. Jahe itu memang panas. Oke, contoh yang keenam, lain Lani umpamanya Siti. Nah, Siti ini umpamanya berasal dari masih Jawa Barat juga umpamanya. Jawa Barat. Kenal dengan minuman, sama juga lebih kurang dengan bandrek, jadi bajigur. Nah, selanjutnya yang ketujuh umpamanya setelah Siti, Edo. Nah, Edo ini misalnya berasal dari Jawa Timur juga. Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu biasanya terkenal dengan wedang jahe. Wedang jahe. Nah, itu dia. Nah, di buku ini biasanya yang punya nama-namanya biasanya teman-temannya ini ada 7, tapi dituntut 10. Nah, nanti kalian buat aja lah 10 berdasarkan dengan teman kalian. Nah, umpamanya di sini teman kalian misalnya Rika, ya tulis Rika. Nah, tulis Rika misalnya asalnya juga Jawa Timur, umpama Jawa Timur. Nah, tulis makanan khasnya apa, misalnya juga wedang jahe, ya sebutkanlah wedang jahe umpama. Nah, misal 9 Budi, asalnya Kalimantan umpamanya. Kalimantan. Kalau Kalimantan tuh terkenal dengan pisang gorengnya.
pisang goreng. Nah, misalnya di sini Norman umpama 10. Misalnya berasal dari Jakarta. Nah, berarti makanan yang terkenal di Jakarta itu kalau untuk panas-panas, hujan-hujan, untuk memanaskan tubuh adalah ubi bakar. Nah, itu dia. Jadi silakan kalian isi di sini 10. Namanya pun teman kalian di kelas kan berbeda-beda, tulis 1-10, dan makanan itu berbeda-beda. Karena setiap daerah itu mempunyai makanan khas daerahnya itu sangat banyak. Jadi kalian isi masing-masing, kalian tanya sama teman-teman kalian yang kalian tulis. Nah, kakak yakin kalian tidak akan tahu. Umpamanya kalian berasal dari Jawa Timur, kalian tidak akan tahu makanan khas Kalimantan itu apa. Nah, tulis bisa teman kalian tanya sama teman kalian yang berasal dari Kalimantan, karena mereka akan makan makanan daerah mereka masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe